Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia, saya mahasiswa dari STAI Al-Kifayah Riau Pekanbaru. Saya jurusan PIAUD, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi konteks Indonesia. Nah, sebelum saya membahas tentang demokrasi konteks Indonesia, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah berkembangnya demokrasi. Awal mula berkembangnya demokrasi pertama kali yaitu di zaman Yunani kuno, sekitar 500 Masehi. Nah, jadi menurut bahasa Yunani yakni demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi menurut istilah secara harfiah, demokrasi itu menurut masyarakat Yunani adalah kekuasaan rakyat. Jadi intinya kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu tadi saya akan membahas ke materi yang paling utama yaitu demokrasi konteks Indonesia. Oke, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri demokrasi Pancasila. Nah, kita harus mengetahui dulu apa ciri-ciri demokrasi Pancasila itu. Yang pertama adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Maksudnya di sini adalah sistem pemerintahannya itu tergantung kepada keputusan rakyat. Rakyat berhak memilih siapa pemimpin yang akan dijadikannya sebagai pemimpin yang berhak untuk memerintah di suatu negara. Yang selanjutnya itu adalah selalu didasarkan pada sistem kekeluargaan atau gotong royong. Nah, jadi di Indonesia ini sangat banyak kita berbagai macam suku, bahasa, ras, bahkan agama. Nah, walaupun kita itu berbeda-beda, tetapi kita tetap satu keluarga, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dapat disampaikan melalui wakil-wakil rakyat. Nah, ketika ada rakyat yang tidak setuju dengan pemerintah, sistem pemerintahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi rakyat bisa mengusulkan atau mengajukan kepada wakil-wakil rakyat, misalnya kepada selain presiden, misalnya wali kota atau gubernur, bupati, bahkan kepala desa. Jadi itu termasuk salah satu wakil dari pemerintah atau disebut dengan bisa dikatakan sebagai wakil rakyat. Oke, selanjutnya yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Nah, jadi sebenarnya kita ketika ingin melaksanakan pemilu, seharusnya semua staf-staf yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai yang telah diberikan tugas oleh pemerintah, seharusnya kita harus melaksanakan tanggung jawab kita dengan jujur. Sebagai anggota KPU, kita seharusnya seperti apa, menjadi anggota KPPS itu seperti apa, dan tugas saksi itu seperti apa. Itu termasuk salah satu kejujuran dalam melaksanakan pemilu. Karena negara kita ini negara demokrasi, yang mana pemimpinnya yang akan dipilih oleh rakyat. Yang terakhir yaitu mementingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Jadi tugas utama dan tanggung jawab pemerintah itu adalah mementingkan kepentingan rakyatnya. Baiklah, mungkin inilah hasil penjelasan saya tentang demokrasi konteks Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kata-kata saya yang kurang atau salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.